Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Perkenankanlah saya sebagai pengampu mata kuliah ekonomi, sumber daya manusia, dan perusahaan akan menyampaikan materi pertama mengenai permintaan tenaga kerja dan pada perusahaan. Kemudian bagaimana model kurvanya, kemudian bentuknya, keseimbangan yang terjadi, itu kita akan bahas di sesi ini. Baik, saya akan sampaikan dalam 17 slide. Semoga terlihat. Oke, permintaan tenaga kerja terbentuknya kurva permintaan tenaga kerja. Ketika kita bicara mengenai bagaimana relasi dari kurva permintaan tenaga kerja, agak macet ya. Oke. Ini semoga terlihat. Oke, ketika kita membahas mengenai permintaan tenaga kerja, maka kita akan melihat beberapa hal. Pertama adalah bagaimana maksimasi profit terbentuk pada kurva permintaan tenaga kerja. Kemudian, bentuk-bentuk permintaan tenaga kerja di pasar. Tujuan instruksional khususnya adalah mengetahui dan memahami, menjelaskan terbentuknya kurva permintaan tenaga kerja dan bentuk-bentuk yang terjadi di pasar. Nah, poin apa saja yang akan kita diskusikan? Yang pertama adalah bagaimana sih bentuk permintaan tenaga kerja, kemudian apa sih yang termasuk dalam permintaan atau determinasi dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu, kemudian, nah ini dia, karena tenaga kerja adalah bagian dari faktor input, otomatis dalam memproduksi berarti kita harus menghitung berapa banyak, berapa besar yang akan dilibatkan dalam jumlah output yang dihasilkan. Nah, bagaimana gambar hubungan produksi antara faktor input tadi? Kan ada kapital, ada labor, kemudian resources, dan teknologi. Kemudian hubungan fungsi produksi dengan revenue-nya. Dan kalau kita bicara mengenai permintaan tenaga kerja, maka input faktor produksi perusahaan adalah pastinya tenaga kerja. Karena kalau hanya modal, maka dorongan terhadap kegiatan produksi tidak akan optimal atau tercapai secara baik. Oke, fungsi produksi. Kita tahu dalam mata kuliah makro maupun mikro sebagai fundamental dari ekonomi, itu membahas mengenai persamaannya. Yang pertama, fungsi dari Q adalah E dan K. E adalah jumlah jam kerja atau jumlah hours yang dikeluarkan oleh tenaga kerja. Di mana? Di perusahaannya. Kemudian kapital mencakup stock of land. Jadi kapital itu modalnya, kemudian teknologi, bahan baku, mesin, dan segala hal yang berkaitan dengan produksinya. Kemudian ini pertanyaan lanjutan. Bagaimana permintaan tenaga kerja? Apa ukurannya? Apa sih yang mempengaruhinya? Bagaimana bentuk kurvanya? Kemudian permintaan tenaga kerja pada pasar kompetitif maupun pasar non-kompetitif. Oke, kita mulai yang pertama. Apa sih yang mempengaruhi perubahan permintaan tenaga kerja? Disebutkan dalam materi ini adalah marginal physical product of labor. Jadi tambahan output akibat adanya tambahan unit input. Which is di sini adalah labor-nya. Catatan paling penting, ketika MPPL lebih besar dari 0, maka permintaan tenaga kerjanya positif, negatif, atau perlu ditambah atau tidak gitu. Oke, kita lihat. MPPL diperoleh dari marginal physical production adalah delta MPP, delta physical production atau total physical production dibagi delta L, delta of labor. Jadi tambahan output akibat adanya tambahan input. Kalau dia sudah positif, berarti tenaga kerjanya pembaginya lebih kecil, karena nilai yang dibagi lebih besar, sesuai atau seimbang. Bisa ditambah,
tetapi jika jumlah output-nya ditambah. Nah, sekarang kita lihat pada kasus yang MPPL negatif. Kalau negatif, berarti jumlah tenaga kerja lebih besar daripada output yang dihasilkan. Bagaimana permintaannya? Ya, karena dia lebih besar, maka harus dikontrol, dikurangi, atau dihentikan jumlah rekrutasinya. Sekarang kita lihat, ketika MPPL sama dengan 0, berarti tidak ada tambahan. 0 itu berarti yang dihasilkan dalam proses produksi lebih kecil atau tidak ada dibandingkan dengan jumlah input faktor tenaga kerjanya. So, dari simpulan ini kita lihat bahwa inti dari perubahan jumlah permintaan tenaga kerja, lihat dulu tambahan output yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah marginal revenue product. Oke, kalau kita bicara revenue, berarti total revenue diperoleh dari prices kali revenue. Harga dikalikan penerimaan, harga dikalikan jumlah barang yang terjual, gitu kan. Nah, MRP diperoleh dari MPPL dikali marginal revenue. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana sih hubungan antara RMP, marginal revenue product, atau tambahan penerimaan akibat adanya tambahan unit produk yang terjual dengan tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya akan ditambah ketika revenue-nya nambah, gitu kan. Logiknya begitu. Nah, sekarang kita lihat marginal cost. Ini juga mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja. Kenapa? Ketika biaya tambahan tenaga kerja cukup tinggi, maka jumlah faktor inputnya akan dikurangi. Kenapa? Apa sih yang menyebabkan harga tenaga kerja mahal? Ya, jumlah supply atas tenaga kerjanya lebih sedikit daripada permintaannya. Kemudian, harga bahan baku atau faktor inputnya. Kemudian, kebijakan pemerintah juga menjadi pertimbangan atau dasar dalam cost of marginal cost. Tambahan biaya akibat adanya tambahan unit produksi yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara revenue-nya lebih besar dari cost, kan nguntungin. Menguntungkan ya, tenaga kerja bisa ditambah karena penerimaan lebih besar dari biayanya. Tetapi ketika tenaga kerja ditambah terus-menerus, maka pembagi. Jadi kan masih ingat MPPL adalah delta total physical production dibagi delta Q. Kalau MPPL-nya bakal kecil karena jumlah tenaga kerja ditambah terus. Jadi ini menjadi salah satu kontrol, salah satu pertimbangan agar kita semua tahu bahwa itu menjadi faktor yang utama. Gitu. Nah, perubahan upah, adanya serikat pekerja, adanya tenaga kerja, itu menyebabkan biaya produksi meningkat. Kenapa? Karena hak untuk mendapatkan kesamaan peningkatan upah menjadi salah satu efek yang tidak cukup baik dalam jangka panjang. Jadi keseimbangan dalam penetapan upah, kesesuaian antara kemampuan perusahaan itu menjadi penting. Gitu ya. Ketika tingkat upah naik secara agregat, maka akan mempengaruhi penerimaan terhadap atau penetapan harga, which is penetapan harga itu akan menyebabkan berkurangnya demand terhadap produk. Dan itu seperti siklus. Ketika kurang demand-nya, mobilisasi turun, maka input terhadap tenaga kerja menjadi lebih kecil. Oke, konsepnya, kurva permintaan jangka pendek, permintaan jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua dianggap berubah. Dalam jangka pendek ada variabel tetap. Itu kita pahami pada saat kita belajar mikroekonomi. Demikian juga pada pasar tenaga kerja. Dalam jangka panjang, semua dianggapnya berubah. Ya tenaga kerjanya, ya bahan bakunya, ya teknologinya, semua dianggap berubah. Dan ini akan mempengaruhi permintaan. Jadi bisa sangat fleksibel. Oke, kurva di pasar kompetitif. Jadi, di pasar kompetitif, yang namanya pasar kompetitif itu perfect competition ya. Harga itu sama dengan upah yang diberikan. Jadi marginal cost sama dengan wages-nya. Price sama dengan MR-nya sama dengan AR-nya. Gitu ya. Nah, kenapa kompetitif? Karena semua transparan. Alokasi produktif, alokasi inovatif, kemudian sangat efisien. Kurvanya seperti ini,
Ketika kita bicara mengenai kurva di pasar kompetitif, maka pergeseran ke kiri atau ke kanan itu disebabkan oleh dua efek, substitution effect dan scale of effect gitu ya. Kalau kita bicara mengenai substitution berarti barang pengganti. Kalau scale effect barang komplementer. Bayangannya ketika harga barang penggantinya lebih murah, maka orang akan bergeser naik kepada barang yang lain. Ketika barang harga utamanya turun. Harga utamanya turun, maka orang akan menggeser lebih banyak jumlah barang yang utama untuk dibeli. Kalau scale itu berbanding terbalik. Kalau harga utamanya naik, maka barang penggantinya atau barang pelengkap yang digunakan untuk melengkapi scale effect tadi, misalnya teh dengan kopi, maka tehnya akan berkurang atau bergeser ke kiri. Nah, di pasar monopoli, produser price maker, jadi kurva permintaan akan lebih ke kiri, bahwa kurva permintaan pasar kompetitif artinya tingkat employment akan lebih kecil, karena dipercaya pada monopoli kan dia tunggal ya, memberi upah yang cukup lebih besar. Kenyataannya, benarkah upah tenaga kerja produsen monopoli lebih tinggi dari produsen kompetitif? Enggak juga ya, tapi bisa jadi. Dan itu kita harus buktikan dengan pola, seperti itu. Nah, pada tema di sekarang ini tentang permintaan tenaga kerja, saya minta mahasiswa semua menyiapkan apa sih yang bisa mempengaruhi permintaan tenaga kerja kalau kita ngomong tentang sektor dalam kondisi saat ini, futures job. Kenapa futures job itu menjadi penting? Adakah pergeseran atau shift dari pekerjaan-pekerjaan konvensional menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sangat menjanjikan di masa depan? Kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya, dan silakan disimak lagi materinya. Salam semangat untuk semua mahasiswa. Semoga dapat dipahami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.